semuanya, aku Vika Minatawatan. Selamat datang di channel YouTubeku. Di video kali ini aku akan ngebahas barang-barang apa saja yang aku persiapkan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, video ini merupakan rangkaian dari video yang aku buat mengenai barang-barang yang dipersiapkan sebagai seorang ibu baru. Buat teman-teman semuanya yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update video terbaru dari aku. Oke teman-teman semuanya, kita mulai ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sebelah kanan ini, aku sudah menyiapkan 2 buah koper nih. Nah, 1 koper buat bayiku atau calon anakku, dan yang satu lagi adalah koper yang aku persiapkan untuk aku dan juga suamiku. Nah teman-teman semuanya, kita sekarang lihat apa aja barang-barang yang sudah aku siapkan untuk perlengkapan bayi yang akan dibawa ke rumah sakit ya. Nah, untuk skincare-nya di sini aku sudah menyiapkan dalam satu wadah. Jadi di dalam wadah ini ada perlengkapan untuk mandi dan juga untuk skincare anakku. Nah, tapi teman-teman semuanya perlu diketahui terkadang ada rumah sakit yang sudah menyiapkan yang sudah aku sebutkan tadi. Jadi kita tidak perlu untuk membawanya. Tapi pastikan di fasilitas kesehatan kalian itu memang menyediakan. Jadi kalian nggak perlu bawa. Tapi kalau seandainya memang nggak menyediakan, berarti yang harus kalian siapkan seperti yang aku list tadi ya, yaitu ada sabun mandi yang juga sekaligus sabun badannya, terus ada hair lotionnya, terus juga ada minyak telonnya, terus juga ada krim popok dan lain sebagainya. Nah, ini ya dalam satu wadah ini ya. Ada tisu basah dan juga tisu kering. Nah, tisu basahnya itu kalau bisa ada yang sekalian untuk alkohol dan juga non alkohol ya. Biasa kalau untuk non alkohol itu yang kita untuk bayi ya. Terus tadi ada sabun yang juga sekaligus untuk sampo-nya. Terus ada baby oil, ini baby oil. Terus ada minyak telon. Terus tadi ada juga hair lotion. Terus ada facial cream. Ada krim popok dan juga ada krim kolik ya. Dan ini juga ada sisirnya ya. Oke. Mungkin ini untuk skincare yang aku siapkan untuk dibawa ke rumah sakit. Lalu kita lanjut ke untuk baju bayi. Nah, baju bayi ini sebenarnya tidak terlalu banyak yang aku siapkan, tapi mungkin ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semuanya yang mau menyiapkan baju bayi. Nah, tapi kita perlu tahu bahwa baju bayi ini dipersiapkannya itu sesuai dengan berapa lama kalian tinggal di rumah sakit. Nah, biasanya kalau teman-teman semuanya itu melahirkan secara normal atau per vaginam, biasanya tidak terlalu lama ya kita tuh di rumah sakit. Jadi, baju bayi yang kita bawa itu ya mungkin baju untuk pulangnya sama baju untuk baru lahir gitu ya. Jadi sekitar 2 piece gitu ya. Nah, beda dengan kalau kita melahirkan secara sesar atau operasi gitu ya. Jadi kalau secara operasi biasa kita butuh waktu agak lama, yaitu sekitar 3-5 hari. Nah, kalau seandainya dalam 1 hari itu baju yang harus kita siapkan itu sekitar 2, karena bayi itu kan mandinya pagi dan juga sore, berarti baju yang harus dibawa itu dikalikan dengan jumlah yang tadi aku sudah sebutkan. Jadi kalau 3 hari berarti yang dibawa itu ada sekitar 6 piece, kalau 5 hari berarti ya sekitar 10 piece ya. Itu udah termasuk dengan baju pulangnya. Nah, untuk baju bayinya sendiri yang aku siapkan itu ada beberapa model. Yang pertama adalah jumpsuit ya. Jumpsuit ini yaitu yang aku rekomendasikan itu yang kancingnya ada kancing depannya. Karena kalau yang kita tahu kan kalau bayi itu baru lahir itu kan kepalanya kan belum terlalu kuat ya. Jadi lebih gampang kalau seandainya bajunya itu di bukaan depan gitu ya. Nah, kalau misalkan jumpsuit ini keuntungannya adalah dia ini udah sekalian ada sarung tangan dan juga sarung kakinya. Jadi kalau untuk jumpsuit ini kalian tidak perlu lagi menyediakan sarung tangan dan juga sarung kaki. Nah, ini aku siapkan sekitar 2-3 piece ya, dan semuanya itu kancing depan. Lalu ada body suit. Body suitnya itu kayak begini, semuanya juga kancing depan ya. Lalu ada yang setelan. Jadi setelan itu yang juga seperti ini, atas dan bawah. Jadi ada atasan dan juga ada bawahan. Nah, ini aku siapkan sekitar 2 pasang ya. 2 pasang itu jadi atas dan bawah.
Terus jangan lupa juga untuk menyiapkan kaos dalamnya. Jadi kaos dalamnya itu tadi seperti yang aku bilang, kalau misalnya satu hari itu ganti bajunya itu 2 kali, berarti kaos dalamnya itu ya disiapkannya itu sebanyak kita ganti baju untuk anak ya. Terus sarung tangan dan sarung kakinya juga alternatif ya. Kalau seandainya tadi untuk jumpsuit tadi sudah ada sarung kaki dan sarung tangan, berarti sarung tangan dan sarung kaki ini kita siapkan itu untuk baju yang memang tidak ada yang modelan kayak jumpsuit ini. Nah ini aku siapkannya itu sebanyak 3 pasang ya. Itu kan sebenarnya juga udah cukup banyak karena itu bisa diganti-ganti. Terus jangan lupa juga untuk siapkan topi ya, karena kalau anak kecil itu kan gampang buat masuk angin ya, apalagi kalau seandainya pas waktu lahir itu rambutnya belum numbuh, jadi siapin aja topi. Lalu kita ke perlengkapan selanjutnya, yaitu perlengkapan mandi. Tadi setelah skincare tadi sudah aku bilang bahwa untuk perlengkapan mandi lainnya adalah washcloth dan juga washcloth. Bedanya apa? Washcloth itu dia yang ada masukan ke dalaman kayak gini, jadi bisa dimasukin tangan kita ke sini. Ini biasanya untuk basuh badan ya. Terus kalau untuk washcloth ini yang seperti handuk kayak gini atau seperti sapu tangan, tapi bahannya kayak handuk, ini buat ngelap muka ya. Nah ini kita siapin juga ini satu pasangnya ada 2. Biasanya kalau washcloth ini untuk bilas badannya sama untuk nyucinya, jadi disiapin 2 aja minimal, dan ini washclothnya siapin aja 1, jadi ada 3. Handuk juga disiapin. Lagi-lagi aku bilang kalau seandainya handuk ini juga terkadang udah disiapin nih dari rumah sakit, tapi kalau seandainya rumah sakitnya nggak menyiapkan, berarti harus kita siapkan dari rumah ya. Ini handuk. Lalu ada gendongan. Nah gendongan ini sengaja aku bawa ada 2, jadi gendongan yang memang sudah terbentuk kayak begini ya. Ini biasanya kita pakai kalau seandainya mau pulang ya, mau pulang. Dan juga ada kain jarik nih teman-teman. Nah kain jarik ini perlu banget nih buat ibu dan juga bayi. Jadi bisa dipakai untuk ibunya, juga bisa dipakai untuk anaknya untuk gendongan gitu ya. Tapi kalau biasanya bayi baru lahir itu yang paling penting itu biasanya nih ya, itu kebanyakan orang menyiapkan bedongan. Jadi kalau memang nggak pakai kain untuk gendong, jadi kita menyiapkan gendongannya itu dengan bedong ya. Nah aku juga nyiapin ini teman-teman, yaitu untuk dibawa pulang. Jadi pada saat bayi aku udah mau pulang nih, ini bayinya tinggal dimasukin sini aja nih. Jadi setelah dibedong terus dimasukin dalam sini biar hangat. Jadi kita bawanya enak gitu. Jadi nggak usah pakai gendongan lagi ya. Dan satu lagi ini ada selimut. Nah selimut ini juga untuk keperluan di sana nih. Jadi kalau misalnya bayi biasanya kan kita ditaruh boxnya ditaruh di sebelah kita. Nah itu kadang-kadang rumah sakit juga udah nyiapin selimut, tapi kalaupun memang misalnya nggak disiapin di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, berarti kita bawa selimutnya beserta juga dengan bantal dan juga guling. Nah tapi kalau untuk bantal ini sebenarnya juga alternatif. Kadang ada ibu-ibu yang memang tidak perlu bantal karena direkomendasikan dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa bantal itu lebih baik nggak dipakai kalau misalnya mau tidur gitu. Takutnya ya sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS ya, sudden infant death syndrome, itu bisa juga dihindari dari bantal tersebut gitu ya. Nah mungkin itu untuk perlengkapan bayinya. Satu lagi jangan lupa untuk bawa popok. Nah sama tadi aku juga bilang, kadang ada di fasilitas kesehatan itu sudah menyediakan popok ya atau pampers gitu ya, tapi kalau seandainya memang tidak disediakan, berarti kita harus menyiapkan sendiri. Nah mungkin itu sekian dari aku untuk barang-barang bayi. Nah oke teman-teman semuanya, kita lanjut ya ke barang-barang ibu dan juga barang-barang untuk ayah ya. Di sini aku sudah nyiapin 1 koper besar biar muatannya agak banyak ya. Ada barang untuk suami, nanti kita akan cek detailnya. Terus yang ini ada barang untuk ibu di satu wadah ini. Jadi untuk barang untuk ibu ini sebenarnya memang lebih banyak ya menurut aku dibandingkan barang untuk bayi. Kenapa? Karena kalau untuk bayi tadi sudah aku sebutkan bahwa kebanyakan rumah sakit itu sudah menyediakan barang-barang untuk bayi. Jadi kita tinggal bayar pada saat bilnya aja nih, kira-kira udah termasuk dalam fasilitas kamar untuk lahiran. Nah tapi kalau untuk barang-barang ibu biasanya memang rumah sakit itu tidak begitu banyak menyiapkannya, kecuali mungkin baju yang akan dipakai ibu selama
di fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Nah, beda dengan halnya kalau di rumah bersalin, biasanya memang barang-barang untuk ibu itu memang harus kita siapkan dari rumah gitu. Yang pertama adalah tentunya baju ya. Jadi baju untuk selama di sana. Nah, ini baju yang selama di sana itu tergantung ya teman-teman. Kalau seandainya kalian melahirkannya itu di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, biasanya di situ sudah disediakan baju ganti gitu ya. Jadi baju pasien gitu. Tapi kalau misalnya kita melahirkannya di puskesmas atau di rumah bersalin, biasanya kita harus menyiapkan baju sendiri. Nah, aku menyarankan baju yang dibawa untuk busui friendly atau yang bisa gampang kita buka untuk menyusui. Jadi bisa dia itu bukaannya di depan seperti ini, kancing depan, atau yang bukaannya di samping gitu ya. Jadi ini aku bawa jumlahnya itu sesuai dengan berapa lama kita berada di rumah sakit. Kalau misalnya kita lahirannya itu normal, biasanya kita perlukannya cuman ya satu hari aja misalnya. Atau kadang kalau misalnya kita bisa langsung pulang, yang dibawa itu malah justru hanya baju pulangnya saja ya. Oke, setelah daster yang sudah kita siapkan, lalu yang kita siapkan berikutnya adalah korset dan juga gurita. Nah, kalau gurita ini sebenarnya alternatif ya buat teman-teman semuanya, bisa pakai bisa enggak. Tapi kalau korset ini sebenarnya sudah banyak dokter yang menganjurkan untuk digunakan ya, bahkan memang wajib gitu. Kenapa? Karena pada saat setelah lahiran itu kan kadang-kadang perut kita habis lahirannya operasi, maksud aku itu pasti kan agak sakit ya di luka sayatannya gitu. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan korset ini, harapannya itu badan kita tuh bisa lebih kokoh gitu, lebih tegak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jalan tuh nggak begitu sakit gitu ya. Jadi barang kedua yang disiapkan adalah korset dan juga gurita. Lalu yang ketiga yang disiapkan adalah apron menyusui. Nah, ini penting banget buat kita bawa pada saat kita mau menyusui ini, biar kita nggak kebuka nih kalau misalnya ada orang yang mau berkunjung tapi tetap harus menyusui bayi kita gitu ya. Nah, ini apron menyusuinya kita siapkan. Jadi ini tinggal dikaitin aja di belakang baju kita. Jadi kita tetap bisa menyusui sambil beraktivitas, misalnya sambil bisa ketemu sama orang atau mungkin ada ketemu dokter dan lain sebagainya. Selanjutnya yang disiapkan itu adalah baju untuk pulang ke rumah. Nih, baju untuk pulang ke rumah. Ya, kalau seandainya baju untuk pulang ke rumahnya itu sama dengan baju pada saat kita datang juga boleh. Tapi kalau misalnya mau disiapkan yang berbeda juga nggak masalah ya. Lalu ada handuk ya. Tentunya handuk ini perlu dong untuk kita mandi di sana. Ya, karena kadang-kadang ada juga rumah sakit yang tidak menyediakan handuk untuk kita, tapi ada juga yang menyiapkan. Jadi lebih baik kita siapkan aja. Terus selanjutnya yang kita siapkan tentunya ada bantal menyusui ya. Jadi selain apron, tentunya yang kita siapkan adalah bantal menyusui. Nah, oke, satu wadah ini adalah barang yang aku siapkan untuk skincare. Jadi kalau untuk skincare ini sebenarnya juga menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Tapi kalau aku sendiri sih biasanya kalau untuk skincare ini yang aku siapkan yaitu untuk pembersih mukanya, terus tuh untuk pembersih make up nih kalau misalnya kita pakai make up, terus ada masker juga gitu, terus ada krim malam, krim pagi kalau memang sempet nih. Tapi disiapin aja kalau misalnya kalian memang sudah rutinitas untuk pakai skincare ya. Aku juga nyiapin di sini ada cotton bud dan juga kapas ya. Dan ada apa lagi ya? Pokoknya skincare-nya sesuaikan sama kalian aja. Nanti aku tulis ya di list di samping ini ya untuk skincare yang aku bawa biasanya. Lalu di wadah ini juga teman-teman, aku bisa naro untuk tempat masker. Nah, di sini. Ini biasanya aku siapkan juga masker biar kita nggak lupa. Jadi udah satu wadah. Nah, di tempat skincare ini juga aku biasanya masukin juga untuk skincare suamiku. Biasanya kalau skincare suami kan nggak terlalu banyak ya. Biasanya kan deodoran, terus tuh minyak rambut, terus juga ada parfum misalnya kayak gitu. Jadi dalam satu wadah ini gitu ya. Di satu wadah ini khusus untuk skincare aku dan juga suamiku. Lalu berikutnya adalah make up. Nah, make up ini juga alternatif teman-teman. Jadi kalau aku sih bukan tipikal orang yang sering bermake up. Jadi biasanya aku bawa cuman bedak sama lip gloss doang. Tapi buat teman-teman yang makainya lengkap bisa
bawanya sekalian foundation, terus ada blush on, terus tuh ada eyeshadow, ada mascara, ada apa namanya lipstick dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk untuk makeup ini pun juga tergantung dari teman-teman semuanya, biasanya pakai makeup tuh mau yang seperti apa, mau yang lengkap atau yang cukup simple aja ya. Oke, jadi ini satu wadah yaitu untuk alat makeup. Lalu di sini juga ada alat mandi. Nah, di sini kalau alat mandi pun juga sama, alternatif juga. Kenapa aku bilang alternatif? Karena ada juga fasilitas kesehatan yang menyediakan alat-alat mandi di sana seperti hotel nih. Tapi kalau seandainya memang fasilitas kesehatannya tidak menyediakan, berarti kita juga harus menyediakan. Nah, di sini aku nyiapin untuk alat mandinya sama seperti biasa. Ada sabun, ada sampo, terus ada gosok gigi, terus ada sisir, terus tuh ada apa namanya penutup kepala ya, sama sikat gigi. Nah, sikat gigi ini sekalian untuk sikat gigi suamiku. Jadi kalau untuk di alat mandi ini bisa dipakai berdua ya. Jadi untuk suamiku dan juga untuk aku. Lalu ada tisu, tempat tisu di sini, ada tisu basah di sebelah sini, terus ada tisu kering. Ini tisu keringnya. Terus itu di sini ada tisu basahnya, teman-teman. Nah, biar gampang aja gitu ya. Jadi bisa bolak-balik. Lalu yang aku siapkan lagi tentunya ada pakaian dalam. Nah, pakaian dalam ini juga menyesuaikan dari berapa lama teman-teman tinggal di rumah sakit ya. Kalau misalnya satu hari itu berapa kali ganti pakaian dalam, nah sebanyak itu juga kalian bawa ya. Kalau aku karena waktu itu di rumah sakit itu sekitar 3 hari dan satu hari itu aku 2 kali ganti pakaian, berarti ya 2 kali 3 hari ya berarti sekitar 6 sampai 7 sih aku bawa gitu ya. Jadi ada celana dalamnya, ada bra menyusuinya juga. Terus juga ada apa namanya pembalut nifas ya. Jadi pembalut nifas bisa kita masukin ke dalam di tempat pakaian dalam ini ya, biar nggak lupa. Terus ini ada kain sholat. Tapi biasa kalau kita habis lahiran kan kita langsung nifas. Jadi kain sholat itu bisa dipakainya sebelum kita lahiran aja. Terus ada hair dryer. Nah, hair dryer ini juga aku bilang alternatif. Kalau ada rumah sakit yang sudah menyediakan berarti nggak perlu. Tapi biasa juga kalaupun emang nggak disediakan bisa juga pakai handuk buat ngeringin rambut ya. Terus di sini ada untuk chargeran HP. Terus itu ada power bank ya. Sini aku siapin dalam satu wadah nih. Dan yang terakhir itu ada untuk pompanya. Jadi kadang-kadang kalau seandainya hari pertama mungkin belum keluar nih misalnya ASI kita, jadi bisa kita apa namanya siapkan aja nih pompa portable-nya ya. Ini pengalaman aku juga, kalau seandainya bayi kalian memang belum bisa mendapatkan ASI karena memang belum keluar, bisa juga menyiapkan botol susu nih. Jadi kalau memang harus dipakai insufor gitu, jadi kita memang udah dipesanin sama perawatnya botol susunya itu ya sendiri gitu. Jadi dari kitanya. Mungkin itu aja apa namanya barang-barang perlengkapan buat ibu dan juga untuk suami. Nah, untuk suami ini sebenarnya nggak terlalu banyak teman-teman, karena yang namanya cowok itu kan simple. Jadi kalau untuk suami yang aku siapkan itu ada handuknya, terus itu ada baju pulangnya dan juga baju selama di sana dan juga pakaian dalam. Dan yang paling penting teman-teman yang harus dibawa ke rumah sakit itu adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kayak misalnya kartu keluarga, terus tuh asuransi, terus itu mungkin buku akta nikah dan lain sebagainya. Nah, itu penting untuk kita siapkan dalam satu map ya. Nah teman-teman, sekian dari aku. Jadi barang-barang yang sudah aku paparkan ini adalah berdasarkan pengalaman aku yang sudah melahirkan kemarin. Mungkin ada barang-barang yang lupa aku sebutkan, atau mungkin yang memang diperlukan tetapi tidak aku sebutkan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, buat teman-teman semuanya yang ngerasa ketinggalan kira-kira barang apa nih yang perlu kita bawa dan butuh checklistnya, nanti aku tulis di kolom deskripsinya. Oke? Nah teman-teman semuanya, gimana? Kalian suka kan video dari aku? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk komen, like, and share video ini ya. Dan pastikan untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian selalu update video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Dadah!